Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan November 2020 dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak silahkan cek untuk zodiak Sun kamu, zodiak Moon kamu, zodiak Venus kamu, zodiak Rising kamu atau Ascendant kamu di Google ya, karena kita setiap manusia nggak hanya memiliki satu zodiak. Dan kalau kamu bilang aku Leo, aku Aries, aku ini, aku itu, aku Gemini, aku itu, Gemini apa? Gemini Sun, Gemini Moon atau apa gitu ya, karena itu nggak bisa aja kita lihat dari tanggal dan bulan lahir, itu nggak bisa ya, apalagi ini general reading, so kemungkinan besar untuk nggak resonate itu ya besar banget gitu, karena memang dibuatnya di YouTube dan nggak hanya kamu yang nonton ya. Dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah cintaan atau karir, dan energinya terbalik, energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Untuk tanggal 11 sampai 20 November 2020 ya. Bisa sebelum dan sesudah, setelah tanggal itu udah kejadian ya. Kembali lagi karena general reading. Gemini, di sini ada alternatif, ada transform, lalu ada answer within, dan di the bottom of the deck ada mental repetition. Aku ngeliat sesuatu yang besar terjadi, terutama transformasi besar di mental kamu ya, di rasa kamu di dalam, di mana hati kamu, pikiran kamu ya sangat bermain, dan terkadang kamu lost control di sini, dan terkadang kamu juga bingung harus gimana. Terkadang ego yang sangat bermain, lalu hati yang sangat bermain, lalu pikiran yang sangat bermain, lalu ujung-ujungnya yang menang ego gitu ya. Dan kamu bingung harus gimana untuk tahu yang mana hati dan mana pikiran kamu, dan mana yang harus kamu ikuti ya. Jadi ini benar-benar transformasi tentang mental kamu ya. Setelah tarotnya, ada Three of Swords, wow, Ace of Wands, dan Four of Swords. Aku nggak tahu karena ini memang kesakitan yang udah terjadi di masa lalu atau sesuatu yang bakal terjadi ya. Aku nggak mendoakan, tapi memang sesuatu hal yang besar mengenai mental kamu banget di sini, yang sampai aku bisa bilang sampai kamu nggak tahu harus gimana. Mental kamu breakdown banget ya, jatuh banget kayak orang yang tergeletak aja gitu di jalan, dan karena kejatuh dan bangkitnya itu luar biasa, nggak tahu rasanya harus bangkit itu gimana. Temperance, lalu ada the Star, lalu ada King of Cups,
Proses ini terjadi memang untuk kamu menemukan jati diri kamu. Apakah ego itu buruk? Apakah hati itu selamanya buruk? Pikiran itu buruk? No. Semua yang ada di dalam diri kita itu ada maknanya sendiri, ada maksudnya tersendiri, dan ada tujuannya masing-masing. Dan tujuannya itu yang kita harus tahu, dan cara kita mengendalikan itu semua agar semuanya berjalan semestinya, itu yang perlu kita ketahui, dan agar gak salah satu aspek sangat mendominasi dan akhirnya bikin yang salah satu aspek, entah hati kamu atau pikiran kamu, gak ngerasa benar-benar terarah ya, atau terkontrol. Lalu ada judgment, Nine of Pentacles, dan ada Nine of Wands. Aku ngeliat kamu sudah cukup ngerasa berurusan dengan orang yang bermain-main, atau kamulah orang yang bermain-main ya di kehidupan sebelumnya, dan sekarang di masa lalu kamu, dan sekarang di masa ini kamu ya lelah, capek, dan mau sampai kapan kayak gini terus ya, nggak akan ada ujungnya. Nah ini ngerasa ya harus gimana nih gitu ya, maksudnya adalah mau sampai kapan main-main, dan mau sampai kapan gak ada tujuan kayak gini, terlalu menganggap serius apa yang merasakan, atau bisa dibilang too much ya, dan akhirnya menjadi beban untuk diri kamu sendiri ya. Ada Ten of Wands, dan akhirnya beban itu ya menjadi berat ya, karena mental ya, kamu bakal ngerasainnya sendiri. Urusan mental ya pasti kita ngerasain sendiri, kita nggak akan bisa membaginya, kita hanya bisa yang namanya untuk mengontrolnya dan mengeluarkan rasa-rasanya. Tapi kalau kita membagi rasanya kan nggak mungkin, kalaupun kita bagi juga nggak akan ada habisnya kita bagi kalau dari dalam kita nggak mencoba untuk memperbaiki ya. Kita lihat Lenormand-nya. Aku nggak tahu ini percintaan atau karir, tapi yang pastinya sesuatu hal yang besar terjadi ya. Oke, sorry kalau kamu dengar suara kendaraan alat berat lewat tadi ya. Dari tadi aku buat video nggak ada, dan saat buat video baru ada. Bolak balik karena jalan di rumahku sedang di semenisasi ya. Risiko rumah ada di pinggir jalan apalagi jalannya persimpangan, ya udah gitu ya, mau dari kiri kanan ya ada semua. Ini bakal menghasilkan suara kendaraan. Ada burung unta, lalu ada the wedding woman, door, dan the star. Wow, kok mirip banget karakter Lenormand-nya dengan Capricorn tadi ya. Dan the tower. Sekarang kita lihat kamu berurusan dengan zodiak apa, dan ini bisa nggak sesuai ya. Kenapa? Karena ini hanya pengambilan energi zodiak yang sedang bermain dalam bentuk general reading. So bisa resonate, namun zodiaknya nggak resonate, itu adalah hal yang wajar untuk fun reading. Oke, kita lihat. Oke, ada Scorpio dan ada angka 1. Entah kamu mempunyai tanggal lahir 1 ya, ataupun punya tanggal lahir ya tanggal lahir 1 aja sih, atau orang yang berurusan dengan kamu punya tanggal lahir 1 atau mempunyai life path atau nine path, itu hitungannya adalah 1. Lalu kamu bisa punya tendensi kemungkinan besar berurusan dengan Scorpio ya, atau kamu memiliki Scorpio di birth chart-nya kamu ataupun dia.
Aku nggak tahu, aku ngerasa justru kamu yang menunggu di sini, karena aku dapat energi seseorang yang menunggu dan ngelihat keluar kapan nih orang yang kamu tuju, orang yang kamu pikirkan selama ini memberikan tanda atau bertindak ya. Ada energi menunggu di sini. Aku nggak tahu, sepertinya kamu sudah cukup lama ngerasa menunggu kapan sih dia nih datang, kapan sih gitu ya. Kita lihat tarotnya. Energi Scorpio keluar. Aku nggak tahu energi Scorpio keluar atau memang energi transformasinya yang keluar. Memang banyak banget di sini ya. Ada Wheel of Fortune, lalu ada The World, dan ada King of Staves, lalu ada Nine of Vessels. Wow, ini energi yang gini, ini bisa jadi udah terjadi lama banget kesakitan dan kekecewaan ini ya, cuman belum benar-benar diselesaikan antara kalian berdua. Selesaikan bukan berarti kalian harus sama-sama lalu memulai lagi lalu selesai gitu ya, ada penjelasan. No, yang aku lihat adalah selesaikan dengan diri sendiri, kamu dan kesakitan kamu, dan dia dan kesakitannya dia. Jadi sama-sama untuk menunggu kapan sih rasa ini selesai, dan gak akan pernah selesai kalau kamu gak berusaha, entah kamu atau dia ya. Lalu ada Page of Swords, Seven of Swords. Aku ngerasain seseorang menunggu ya, orang yang ada di masa lalunya untuk datang dan memberikan penjelasan ya, untuk ya setidaknya ngasih tahu lah kenapa dia begitu, ada rasa, dan entah pengkhianatan yang dilakukan atau dia meninggalkan kamu, alasannya yang benar-benar tuh apa, pengen tahu gitu. Namun aku bisa bilang ya, semakin kamu ingin tahu apa alasannya, itu adalah pertanda kalau kamu belum menyelesaikan apapun yang menjadi pelajaran di belakang. Jadi biarpun kamu hidup sampai udah di masa sekarang lah gitu ya, kamu gak akan pernah bisa menyelesaikannya sampai nanti kalau memang di masa sekarang kamu belum mengikhlaskan semua yang terjadi. Aku cuman pengen itunya aja kok Kak, penjelasan. No, kamu gak butuh penjelasan sebenarnya ya. Kalau memang kamu ingin moving on, kamu gak butuh penjelasan, dan aku bakal appreciate dan bilang selamat banget untuk orang di luar sana yang memang bisa moving on tanpa adanya penjelasan. Walaupun itu luar biasa sakitnya, tapi memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang kamu gak butuh penjelasan. Sejak dia pergi, dia meninggalkan, dia mengkhianati, entah dia ada orang ketiga ya, itu udah jelas sebenarnya. Jelasnya apa ya, dia udah gak mau menjalani dengan kita. Dan penjelasannya ya penjelasan untuk menjelaskan itu, no, gak ada. Itu udah jelas. Aku ngeliatnya itu udah jelas, dan sebenarnya itu jelas kalau memang dia udah gak mau saat itu. Dan di the bottom of the deck sih ada letter. Seseorang memang berharap adanya penjelasan, ada chat dari seseorang, ada email, atau memang ada seseorang yang say sorry ya, asking for forgiveness, meminta maaf. Kamu pengen dengar penyesalan dia. Ini sebenarnya yang kamu rasain adalah pengen untuk ngobatin sakit kamu, yaitu dengan painkiller, yaitu dengan kamu dengarkan semua penjelasan dari dia, dan dia nggak akan pernah bisa menyembuhkan kamu. Unfortunately ya, sayangnya nggak akan bisa. Kenapa?
kebahagiaan kamu, kesakitan kamu itu bukan di tangan dia, tapi di tangan kamu sendiri. See, Five of Pentacles. Lihat ke dalam diri kamu sendiri dulu, sebelum kamu masih ada di posisi yang kamu pengen dia untuk memberikan penjelasan, dia untuk kembali. Apakah kamu benar-benar ingin? Dan jika hal ini terjadi lagi, apakah kamu siap jika memang ini terjadi? Tanyakan itu ke diri kamu sendiri. Ya. Kita lihat tarotnya lagi. Four of Adam, manage your response wisely, achieve a balance in how to spend and save money, help out those who are less fortunate. Jadi memang ini aku ngeliat lebih untuk kamu ngelihat keluar diri kamu ya, dimana memang kamu sakit, kecewa, ya itu hal manusiawi, tapi jangan terlalu untuk ngelihat ke dalam diri kamu, lihat juga dimana sekitar kamu. Ya memang kita nggak boleh membandingkan sakit kita dengan orang lain, nggak boleh, karena memang kita punya batas sendiri dan orang lain punya batas sendiri. Tapi kenapa nggak coba temukan kebahagiaan dengan memberi entah waktu kamu, tenaga kamu, atau materi ke orang sekitar kamu, dan temukan kebahagiaan kamu di situ. As of spring, it's time to take action, be fearless, and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. Ten of summer, an emotional fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. Six of summer, children or childhood, the return of people or romance from your past, remembering even differently in a better or worse light than how they really occur. Yap, memang ini tentang orang di masa lalu ya, siapapun itu ya. Dan kalau kamu tanya ini siapa kak, itu pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa kamu tanyakan. Kenapa? Karena pembacaannya general. Kalau kamu memang pengen tahu apa yang memang untuk kamu, silahkan untuk personal reading ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan general aku nggak bisa, karena memang dari awal kan nggak benar-benar ditujukan untuk kamu. Namun yang aku lihat memang ada hubungan dengan orang di masa lalu. Mungkin kamu bisa menebak sendiri ya. Dan dia memang bisa datang lagi, kesempatan dia datang lagi ada. Cuman aku ngeliat jangan bereaksi. Justru jangan memberikan reaksi apa-apa. Kalau kamu memberikan reaksi ya, hanya memperlihatkan kalau kamu memang lemah dan belum begitu ngambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dan dia gak akan melihat worth-nya kamu, value-nya kamu jika kamu terlalu lemah ya. Kamu harus bertindak lebih bijak. Kalau dia datang menyapa ya kamu bisa perhitungkan apakah perlu dijawab apa enggak. Kalau memang kamu nggak tahu, kamu bisa tanyakan profesional, orang yang lebih tahu untuk menjawab seperti apa, respon seperti apa. Dan jangan sampai untuk memperlihatkan kalau memang kamu sangat desperately ya, kamu sangat ingin kembali sama dia. Dengan begitu ya energi kamu nggak akan bisa attract dia. Yang hanya ngasih lihat bukan attract, tapi malah attach sama dia, dan energi itu bakal membuat dia lari, entah lari lagi atau memang lari.
Dan kita lihat di the bottom of the decknya ada Nine of Sama, wishes come true, dreams fulfill, a magical time of life. Ya, apa yang terjadi memang sesuai dengan angan kamu, impian kamu. Cuman aku ngelihat sesuai benar-benar untuk kamu, itu kamu bakal ngelihat nanti. Karena biarpun dia datang, aku ngelihat belum tentu dia bakal bisa membuktikan kalau memang dia adalah salah satu orang yang bisa menjadi wife or husband material untuk kamu. Karena perlu adanya pembuktian. Karena memulai suatu hubungan yang baru itu bakal berbeda dengan memulai suatu hubungan yang udah pernah hancur sebelumnya. Jadi kalau saat kamu ingin membangun sebuah rumah di tempat yang udah ada rumah sebelumnya, itu butuh persiapan yang sangat matang. Kenapa ya? Karena kamu tahu, kamu pernah menghancurkan di sini gitu, barang-barang di situ gimana, tanahnya gimana, keadaan sekitarnya gimana, kamu tahu. Ya. Jadi memang perlu banyak pertimbangan. Ya, tapi kalau memang kamu mau ya silahkan, itu hak kamu. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Yemanya, golden opportunity, important doors are opening for you right now. Walk through them. Athena, inner wisdom, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. So, kamu harus belajar untuk dengarkan inner wisdom. Seperti yang aku bilang tadi ya, dengarkan suara intuisi kamu, suara jiwa kamu, suara kecil di dalam hati kamu, atau kita bisa sebut suara Tuhan di dalam diri kamu. Kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakukan dan percaya akan hal itu. Jangan dengarkan ketakutan kamu dan jangan dengarkan ego kamu. Ya, karena dengan begitu kamu bisa salah ambil keputusan. So, kamu harus dengar baik-baik, ya. Dan gimana caranya untuk kamu bisa membedakan itu semua? Ya, kamu harus belajar untuk benar-benar ngelepasin apa yang udah terjadi di belakang dan menghadapi apa yang udah di masa sekarang, yaitu ya memang kalian udah nggak sama-sama. Entah outcome-nya nanti bakal sama-sama apa enggak, itu kembali lagi ke Tuhan, ya. Dan biarkan Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang mengambil kontrol, bukan kita yang mengambil kontrol, ya. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.